Masya Allah, inilah 5 mukjizat Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Mukjizat-mukjizat ini merupakan anugerah besar yang telah Allah berikan kepada Rasulullah. Mukjizat yang pertama, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Nabi Muhammad dahulu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan yang merupakan tanda keistimewaan dan mukjizatnya. Salah satu kisahnya adalah saat seekor serigala berbicara kepada seorang penggembala untuk mengakui kenabian Nabi Muhammad, yang membuat sang penggembala sangat terkejut. Kita telah menceritakan tentang seekor unta yang mengadu kepada Nabi tentang perlakuan buruk pemiliknya yang mempekerjakannya tanpa belas kasihan. Nabi kemudian menasihati pemilik unta tersebut untuk memperlakukannya dengan baik. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bagaimana seluruh makhluk Allah, termasuk hewan, mengakui kebesaran dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat pohon yang bisa berjalan. Suatu hari ada seorang Arab Badui yang sangat keras hati, menantang Nabi Muhammad untuk membuktikan kenabiannya. Nabi kemudian menunjuk 2 pohon yang letaknya berjauhan dan memerintahkan salah satunya untuk datang. Atas izin Allah, pohon itu bergerak dengan mencabut akarnya dari tanah, lalu berjalan menghadap Nabi. Setelah sampai, pohon itu mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian atas perintah Nabi, ia kembali ke tempatnya semula. Peristiwa ini membuat Arab Badui tersebut takjub dan bergetar hatinya. Ia akhirnya beriman dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Adapun mukjizat yang ketiga, yaitu mukjizat air memancar dari jari. Mukjizat ini terjadi beberapa kali dalam kondisi darurat. Salah satunya pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Saat itu para sahabat yang kehausan dan membutuhkan air untuk berwudu hanya memiliki sedikit persediaan. Nabi Muhammad kemudian meletakkan tangannya ke dalam sebuah wadah kecil. Dengan kuasa Allah, air memancar deras dari sela-sela jari jemarinya. Air yang sedikit itu mencukupi kebutuhan seluruh pasukan yang berjumlah ratusan orang. Bahkan masih tersisa setelah semua orang berwudu dan minum. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Allah memelihara hamba-hambanya dan memberi keberkahan melalui perantara nabinya. Adapun mukjizat yang keempat, yaitu mukjizat makanan mencukupi banyak orang. Dalam peristiwa Perang Khandaq, para sahabat dalam kondisi kelaparan parah. Seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah melihat kondisi Nabi yang juga kelaparan. Ia pulang sang meminta istrinya memasak sedikit gandum dan seekor anak kambing. Jabir mengundang Nabi secara rahasia untuk makan bersama. Namun Nabi mengumumkan undangan tersebut kepada seluruh pasukan dengan keberkahan doa beliau. Makanan yang seharusnya hanya cukup untuk beberapa orang itu, secara ajaib dapat mengenyangkan seluruh pasukan yang jumlahnya ratusan, bahkan masih ada sisa. Mukjizat ini memperlihatkan kekuatan doa dan keberkahan yang Allah kepada nabinya. Adapun mukjizat yang kelima, yaitu mukjizat awan yang menaungi. Dahulu Nabi Muhammad selalu dinaungi oleh awan, baik saat beliau masih kecil maupun setelah menjadi Rasul. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat beliau kecil ikut pamannya Abu Talib berdagang ke Syam. Seorang pendeta bernama Buhaira melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad kecil, termasuk awan yang selalu menaunginya dari terik matahari. Setelah dewasa, mukjizat ini juga terus terjadi dan menunjukkan perlindungan ilahi yang senantiasa menyertai beliau dalam setiap perjalanan dan aktivitasnya. Ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak, amin. Masya Allah, inilah istri Nabi Lut alaihi salam yang dikutuk Allah menjadi patung tiang garam. Inilah patung wanita yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya, serta menjadi bukti akan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Lokasi patung tiang garam ini berada di sekitar Laut Mati, tepatnya di wilayah Yordania dan Palestina. Menurut kisahnya, dahulu istri Nabi Lut dikutuk menjadi tiang garam karena ia menoleh ke belakang saat melarikan diri dari kehancuran kota Sodom dan Gomora. Hukuman ini diberikan sebagai konsekuensi atas ketidaktaatannya terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga menjadi bukti bahwa tidak ada privilege bagi keluarga seorang Nabi pun apabila di antara mereka ada yang ingkar dan durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan balasan atas kedurhakaan itu. Dikisahkan dahulu, di sebuah negeri yang dipenuhi kehijauan dan air, berdirilah kota-kota yang makmur bernama Sodom dan Gomora. Namun kemakmuran itu tidak diiringi dengan ketaatan. Penduduknya terbuai dalam dosa dan maksiat, tak mengenal batas dan melupakan Tuhannya. Di antara mereka hiduplah seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Dengan sabar beliau senantiasa menyeru kaumnya untuk kembali ke jalan yang lurus.
Tetapi hanya sedikit orang yang mendengarkannya. Sayangnya istri Nabi Lut, hatinya telah terikat pada keburukan kaum Sodom hingga menolak ajaran sang suaminya. Pada suatu malam yang gelap, pernah ada tamu yang datang ke rumah Nabi Lut. Mereka adalah dua pemuda tampan, yang sebenarnya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Istri Nabi Lut yang hatinya sudah gelap, secara diam-diam memberitahu kaumnya tentang kedatangan tamu-tamu tersebut. Tak lama kemudian, gerombolan kaum Sodom yang penuh hawa nafsu mengepung rumah Nabi Lut, dan mereka menuntut tamu itu diserahkan kepada mereka. Nabi Lut lantas memohon kepada mereka dan menawarkan apapun, asalkan mereka tidak menodai kehormatan para tamunya. Namun permohonan itu menjadi sia-sia. Melihat kekejian kaum yang suka terong sama terong, para malaikat lantas menampakkan wujud asli mereka dengan satu gerakan. Mereka membutakan mata gerombolan kaum Nabi Lut. Yang marah, lalu mereka memberitahu Nabi Lut, "Pergilah dari kota ini bersama keluargamu sebelum fajar. Azab akan turun menimpa kaum yang durhaka ini." Malaikat itu juga memberi satu syarat mutlak, yaitu jangan sekali menoleh ke belakang saat melarikan diri. Maka di tengah malam yang sunyi, Nabi Lut bersama putri-putrinya melangkah pergi dari kota Sodom, namun istri Nabi Lut masih ragu. Hatinya terbagi antara kesetiaan kepada suaminya dan kecintanya pada kehidupan lama yang penuh dosa di kota yang akan hancur. Ia berjalan di belakang mereka dengan langkah yang berat, terus berpikir tentang segala yang akan ia tinggalkan. Saat azab turun, langit menjadi pecah. Hujan batu, belerang dan api membinasakan seluruh kota Sodom. Tiba-tiba, suara kehancuran yang dahsyat memanggil nama istri. Nabi Lut, ia tak mampu menahan rasa penasarannya, atau mungkin kerinduannya pada dosa. Ia lantas menoleh ke belakang. Saat setelah ia memandang kota yang sedang dihancurkan, tiba-tiba tubuhnya membeku dan perlahan berubah menjadi patung. Tiang garam hukuman itu menjadi saksi bisu atas ketidaktaatan dan pengkhianatannya. Ia lantas meninggal di tempat yang sama dengan kaum durhaka yang ia cintai. Saat ini di sekitar Laut Mati, terutama di sisi Yordania, berdirilah beberapa formasi tiang garam yang tinggi. Menurut kepercayaan setempat, formasi itu adalah sisa-sisa tiang garam istri Nabi Lut. Patung tiang garam ini seolah berdiri sebagai pengingat akan hukuman bagi mereka yang memilih untuk mencintai dunia fana daripada ketaatan pada Tuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa ikatan keluarga tidak akan menjamin keselamatan jika hati telah menolak kebenaran ilahi. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat buruk kaum Sodom dan istri Nabi Lut ini. Amin.